Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulan Diza Anggi Kirana dengan NIM 225080100111032. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Topik yang akan saya bahas meliputi DNA, RNA, perbedaan DNA dan RNA, dogma sentral, replikasi DNA, transkripsi, dan translasi. Definisi DNA: deoksiribonukleat asid adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida di mana setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur 2 untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen 9 antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Kombinasi jumlah dan susunan yang terbentuk antara ikatan-ikatan basa ini memungkinkan setiap individu memiliki cetak biogenetik yang spesifik dibandingkan organisme lain. Selanjutnya adalah struktur DNA. Yang pertama, 2 rantai heliks polinukleotida melingkari mengelilingi satu sumbu. Kedua rantai memiliki arah yang berlawanan. Yang kedua, basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam heliks, sedangkan unit-unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Bidang-bidang basa tegak lurus terhadap sumbu heliks. Bidang-bidang gula hampir tegak lurus terhadap bidang basa. Yang ketiga, diameter heliks adalah 20A. Jarak antara basa yang bersebelahan ialah 3,4A pada poros heliks dengan sudut rotasi sebesar 36 derajat. Dengan demikian, putaran heliks berulang setelah 10 residu pada setiap rantai, yaitu pada interval 3,4A. Yang keempat adalah kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basa. Adenin selalu berpasangan dengan timin, guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Yang kelima, urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan yang tepat basa-basa itu mengandung informasi genetik. Selanjutnya adalah nukleotida dan nukleosida. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen, heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Struktur nukleotida dan nukleosida dapat dilihat pada gambar. Kemudian basa nitrogen heterosiklik yang menyusun nukleotida yaitu purin dan pirimidin. Ada 4 basa nitrogen yang merupakan unit pembentuk DNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan pembentuk RNA yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah derivat pirimidin. Selanjutnya adalah ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5 fosfat pada unit nukleotida akan berikatan dengan gugus 3 hidroksil pada unit nukleotida lainnya. Ikatan kovalen pada asam nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gugus pentosa yang linear dengan basa nitrogen heterosiklik sebagai interval cabangnya. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas spesifik pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, sedangkan ujung lainnya yang memiliki posisi 3 dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi, rantai single asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan 3N pada kanan sehingga arahnya 5 sampai 3. Nah, pada gambar itu adalah reaksi pembentukan ikatan fosfodiester dan ikatan fosfodiester pada rantai DNA dan RNA. Kemudian ada basa nitrogen penyusun DNA.
Aspek yang paling penting pada DNA heliks ganda adalah pasangan basa yang spesifik. Watson dan Crick menyimpulkan bahwa adenin harus berpasangan dengan timin dan guanin dengan sitosin karena faktor-faktor sterik ikatan hidrogen. Pembatasan sterik ini disebabkan oleh sifat heliks tulang punggung gula fosfat yang teratur pada setiap rantai polinukleotida. Ikatan-ikatan glikosidik antara gula dan basa yang berpasangan berjarak kira-kira 10,8 A. Adenin tidak dapat berpasangan dengan sitosin karena akan terdapat 2 hidrogen di dekat salah satu tempat pengikatan dan tidak ada hidrogen di tempat yang lainnya. Demikian pula guanin tidak berpasangan dengan timin. Sebaliknya, adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Macam-macam DNA. Yang pertama ada A-DNA, mempunyai 11 basa perputaran lebih aktif dalam sel dibanding B-DNA. Yang kedua ada B-DNA, mempunyai 1 basa perputaran digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga ada Z-DNA, mempunyai 12 perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Yang keempat ada C-DNA, biasanya dikenal dengan klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya kita masuk ke bab RNA. RNA merupakan materi genetik rantai polinukleotida yang tersusun dari fosfat, gula ribosa, dan salah satu dari basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, dan urasil. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil. Gugus hidroksil pada RNA ini membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa, sehingga RNA tidak bisa bertahan lama. Saat dibutuhkan, RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan, didegradasi, dan didaur ulang kembali. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Seperti DNA, RNA juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu seperti pada gambar di bawah. Ada RNA subunit besar, itu tempat pelekatan tRNA membentuk polipeptida. Ada rantai polipeptida. Kemudian ada tRNA membawa asam amino spesifik. Kemudian ada mRNA membawa informasi genetik dari DNA. Kemudian ada RNA subunit kecil, tempat pelekatan mRNA. rRNA, RNA ribosom atau rRNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. rRNA disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersamaan dengan protein dalam sitoplasma sel. Selain membentuk ribosom, rRNA juga berfungsi sebagai pengatur dalam sintesis protein. Sebagian kecil rRNA ini memiliki fungsi untuk menerjemahkan informasi yang dibawa oleh mRNA, dan sebagian besar lainnya berfungsi untuk bergabung dengan asam amino untuk membentuk berbagai macam protein non-esensial. Kemudian RNA pembawa pesan atau mRNA mempunyai struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triple nukleotida atau kodon. Kode genetik ini kemudian akan digunakan untuk mengarahkan sintesis protein. Ketersediaan mRNA dalam sel hanya 5% dari total keseluruhan RNA yang ada. Kemudian yang ketiga ada tRNA. RNA transfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil jika dibandingkan dengan mRNA dan rRNA. tRNA ini terdiri atas 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. tRNA berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Kemudian adalah perbedaan DNA dan RNA. DNA hanya ditemukan di dalam nukleus, kromosom, mitokondria, pastida, dan sentriol. Sedangkan letak RNA ada di sitoplasma, terutama di ribosom. Ada juga di dalam nukleus. DNA berupa rantai panjang dan ganda atau double helix. Sedangkan RNA berupa rantai pendek dan tunggal.
Fungsi DNA berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan fungsi RNA berhubungan erat dengan sintetis protein. Kemudian kadar DNA tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar RNA dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Basa nitrogen DNA terdiri atas adenin, guanin, timin, dan sitosin, sedangkan basa nitrogen dalam RNA terdiri atas adenin, guanin, urasil, dan sitosin. DNA komponen gulanya adalah deoksiribosa, ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Kemudian RNA komponen gulanya adalah ribosa. DNA bentuknya double stranded, sedangkan RNA bentuknya bervariasi tergantung struktur sekundernya. Ada yang double stranded, single stranded, bullet, hairpin, dan loop. Kemudian adalah dogma sentral. Dogma sentral biologi molekular menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral biologi molekuler terbagi atas 3 tahapan besar, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Nah, tahapan yang pertama adalah replikasi. Replikasi merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand, DNA binding protein, primase, DNA polimerase, girase, dan ligase. Pada tahap awal kompleks helikase, primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal, leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Single strand DNA binding protein berperan untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah terpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Daerah primer RNA ini akan dibuat oleh primase. DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu diperlukan fragmen Okazaki. Hal ini akan terus berulang sehingga replikasi DNA berjalan secara tahap demi tahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu, replikasi juga berperan dalam penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Seperti pada gambar di bawah, itu menjelaskan tentang mekanisme terjadinya replikasi. Tahapan yang kedua adalah transkripsi. Transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil. 3 tahapan utama transkripsi adalah: yang pertama, penempelan RNA polimerase pada DNA atau biasa disebut inisiasi. RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai sense tidak akan mengalami proses transkripsi. Dari lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Yang kedua adalah elongasi. Proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi perpanjangan hasil transkripsi DNA. Yang ketiga adalah terminasi. Transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Nah, pada gambar di bawah ini adalah bagaimana tahapan transkripsi. Ada initiation, elongation, dan termination. Kemudian yang ketiga adalah translasi. Translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom.
Pada eukariot, proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokariot, proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah mRNA. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai DNA dan RNA. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.